Waktu awal pasti ada begitu banyak orang yang meremehkan. Waktu menjalankan ada begitu banyak orang yang ingin bersaing. Waktu sudah besar, semakin tinggi suatu pohon akan semakin banyak orang yang ingin mengganggu kita. Nah, pilihannya. Seperti yang kita tahu, menjalankan sebuah bisnis itu di tahun 2021 ini terlihat sangat menyenangkan. Euforia entrepreneurship di Indonesia tuh tumbuh begitu besar ya. Dimana sebenarnya itu bagus ya, karena bisa bikin banyak anak muda tuh jadi semangat untuk kayaknya ini waktu yang tepat untuk aku memulai bisnis ya. Tetapi terkadang memulai sebuah bisnis itu eh, menyenangkan, tetapi ketika kita menjalankannya, ketika kita ketemu dengan berbagai macam masalah, itu udah nggak menyenangkan seperti apa yang kita impikan gitu. Jadi saya ingin membahas sisi lain dari entrepreneurship. Di mata kita menjadi pengusaha itu enak. Seperti apa enaknya? Seperti menjadi seorang Pak Hermanto Tanoko. Ya. Pak Hermanto punya 15.000 karyawan. Mungkin sekarang sudah update ya, jadi udah di atas 20.000 lebih gitu. Wah enak ya jadi Pak Hermanto, punya ratusan perusahaan, bangun hotel 1,8 triliun. Nah ada pepatah China yang bilang bahwa how can pu how ce ya. Jadi maksudnya apa? Terkadang apa yang kita lihat ya I see heroes. Apa yang kita lihat itu nggak seenak ketika kita memakannya ya. Apa yang kita lihat di luar sana terkadang nggak semanis kelihatannya gitu. Jadi kita harus melewati berbagai macam momen dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin menyakitkan karena kita belum pernah melewatinya. Ya. Nah, apakah kita bisa melewati momen-momen di mana momen-momen itu nggak menyenangkan ya. Sama seperti kita lagi makan mie instan yang seperti ini. Kelihatannya enak ya. Kalau saya lihat di sosial media, di YouTube, wah. Tapi ketika dimakan, wah ini kok pedesnya bukan main gitu. Nah, apakah kita bisa melewati momen-momen seperti ini ya? Di dunia ini tidak ada lagi hal yang baru ya. Semua orang sudah melewatinya dan kita hanya perlu menjadi seseorang yang berbeda. Ya, saya kasih contoh waktu awal memulai bisnis. Waktu awal memulai bisnis, saya mungkin sebagian dari Anda berpikir bahwa mulai bisnis itu susah. Tapi ternyata ketika memulai, yang susah itu bukan memulainya, tetapi menjalankannya. Karena Anda mulai bertemu dengan berbagai macam masalah. Sesederhana ketika kita ingin menjual sebuah produk yang aku mau jual keripik singkong aja terus keripik singkong yang aku jual kira-kira kok nggak laku di pasaran ya. Lalu setelah melihat di berbagai macam supermarket, kok aku lihat ada keripik singkong yang bentuknya keren ya, dengan packaging yang lebih berbeda daripada bungkusan plastik yang aku buat. Dan akhirnya Anda mulai belajar bahwa wah ini ternyata saya harus berubah. Ternyata udah ada orang yang bikin keripik singkong dengan versi yang berbeda. Akhirnya aku bikin deh. Nah, dan dari situlah Anda mulai belajar. Nah, terus kemudian Anda mulai belajar lagi untuk menjadi yang berbeda dari sisi pemasaran. Ya, tadinya Anda jualan ketok pintu. Mungkin di beberapa pulau di Indonesia masih ada hal-hal seperti ini. Di mana Anda ketok pintu, Pak saya mau Bapak kalau mau beli nanti leasing aja sama saya. Ya, terus kemudian semua kegiatan aktivitas berubah ke sosial media. Ya, orang-orang mulai melakukan aktivitas endorse artis, ya. Bukan lagi artis-artis di Indonesia, tetapi sekarang sudah banyak orang yang mulai endorse artis-artis di Korea, menghabiskan dana puluhan miliar untuk melakukan sebuah kegiatan, merebut sebuah attention untuk mendapatkan brand image. Ya, jadi perubahan perilaku masyarakat, kegiatan aktivitas marketing dan branding berubah sekali. Nah, kira-kira apakah orang ini mau belajar atau tidak? Kenapa ada orang yang mau belajar? Karena sudah ada orang yang melakukan. Jadi prinsipnya pertama adalah kita harus menjadi yang berbeda. Ya. Nah, ini prinsip yang selalu saya pegang di level manapun ketika saya menjalankan sebuah bisnis. Yang ku tahu saat ini tidak menentukan masa depanku. Tapi yang ingin sekali ku ketahui akan menentukan masa depanku. Maksudnya apa? Saya waktu itu ketemu sama Pak Hermanto mungkin udah 2-3 tahun yang lalu ya. Dan mungkin secara mindset pemikiran saya dulu dengan pemikiran saya sekarang sangat amat berbeda.
Dulu Ferrari adalah salah satu-satunya jalan yang bikin saya jadi keren gitu. Tapi setelah ditanya Pak Hermanto, kenapa kamu beli Ferrari? Saya mulai berpikir, iya juga ya Pak. Apakah itu adalah sebuah tujuan bisnis dalam hidup saya? Ya, dan semua hal itu nggak cuma dalam kekerenan, mulai berubah dalam pemikiran saya gitu. Jadi apa yang Anda tahu sekarang itu nggak menentukan masa depan Anda, tetapi apa yang bikin Anda pengen tahu sekali itu yang akan menentukan Anda di masa depan. Waktu jalan bisnis, kita mengalami kesulitan sampai membuat kita jadi stres. Tapi kita nggak sadar bahwa kesulitan itu yang membuat bisnis kita saat ini susah ditiru oleh orang lain. Ya, kita mengalami momen di mana kita minim pengetahuan, baru mulai kok ngurus izinnya kok sulit ya. Marginnya kecil, naikin omset sulit. Dan sedangkan ada orang yang cepat banget dapat uang, bisnisnya mudah, modal kecil, untungnya besar sekali. Tapi ada hal atau prinsip yang orang nggak sadar bahwa apa yang ia lakukan sekarang akan ditiru oleh 1 juta manusia lainnya hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Saya kasih satu contoh studi kasus yang menarik ya. Tapi sebelum itu, kenapa seperti itu? Karena manusia itu selalu mencari cara tercepat menghasilkan uang dengan resiko paling kecil. Dan disinilah prinsip susah dahulu, senang kemudian berlaku. Jadi prinsipnya susah tapi kokoh, ya, jelas ya. Contohnya adalah fenomena waktu odading terjadi di Indonesia. Jadi saya setiap hari itu selalu suka mengamati aktivitas di sosial media. Apa sih yang terjadi di sosial media? Kenapa bisa viral, kenapa tidak? Kenapa seseorang itu bisa dihujat oleh masyarakat, kenapa tidak, dan apa yang terjadi. Nah, waktu itu saya mengamati fenomena odading. Jadi ini saya suka banget pembelajarannya. Satu hari ada seorang laki-laki yang ceritanya makan kue bantal atau disebut odading, dimakan, terus dia ngerekam. Lalu dia bilang, wah ini odadingnya enak banget ya. Lalu dia post di sosial media, lalu jadi gulungan bola salju dengan algoritma sosial media dan berkembang. Akhirnya orang-orang mulai penasaran, kenapa ya aku jadi pengen cobain deh. Dan setelah dicoba akhirnya mulailah terjadi antrian di masa di mana aktivitas marketing di sosial media itu jadi viral. Dari yang tadinya di Instagram mulailah banyak kreator yang membuat di TikTok dan sebagainya macamnya. Dan akhirnya membuat antrian, tetapi ketika digigit untuk pertama kalinya, wah sepertinya sama ya dengan odading atau kue bantal pada umumnya. Jadi secara fundamental marketingnya bagus, produknya sama seperti yang lain. Nah prinsipnya apa yang sederhana atau apa yang tidak susah itu biasanya tidak kokoh. Sehingga ketika dijalankan, mulailah di sekitar berapa kilometer itu udah banyak pedagang odading yang terus-terusan membuka hal yang sama. Seperti itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah terlena dengan kemudahan adalah awal dari sebuah kehancuran. Ini prinsip yang penting yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada IC Hero semua. Terakhir adalah, ini pesan terakhir untuk IC Hero semua. Yang ingin saya sampaikan adalah satu kali saja Anda memutuskan untuk menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang penuh dengan manfaat meski di perjalanan penuh dengan cobaan. Ya. Sama ketika kita menjadi seorang pengusaha. Ya. Waktu awal pasti ada begitu banyak orang yang meremehkan. Waktu menjalankan ada begitu banyak orang yang ingin bersaing. Waktu sudah besar, semakin tinggi suatu pohon, akan semakin banyak orang yang ingin mengganggu kita. Nah pilihannya, di level bawah, tengah, dan atas, dan seterusnya, semua orang sudah pernah melewati. Sudah ada orang-orang yang mungkin lebih mature, pengalamannya lebih banyak, udah melewati hal itu. Pertanyaannya, apakah Anda ingin melewati hal tersebut atau tidak? Ya.